Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawadin Nursyaban Ratu Adil dengan NIM F20200106064. Saya dari Fakultas Sains Prodi Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang panca indera mata dan panca indera telinga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi, yaitu mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya yang dilakukan mata. Yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian pada organ luar mata dan organ dalam mata. Organ luar mata yaitu bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. Alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Organ dalam mata, bagian-bagian pada organ dalam mata bekerja sama untuk mengantarkan cahaya dan sumber cahaya menuju ke otak untuk bisa dicerna sistem saraf. Berikut ini bagian-bagian dalam mata, yaitu kelopak mata atas berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. Kornea berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Iris berfungsi memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Lensa berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Vitreous humor berfungsi menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Bintik buta berfungsi menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bintik kuning berfungsi tempat jatuhnya bayangan. Retina berfungsi membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Sklera berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Kelopak mata bawah berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing dan kotoran. Nah, cara kerja mata. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jauh dapat diterima mata. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, kita lihat pada otot mata yang ada di gambar, yaitu 1. Otot obuk atas, 2. Rectus superior, 3. Rectus internal, 4. Rectus eksternal, 5. Otot obuk bawah. Selanjutnya, proses masuknya cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil dan ke iris. Iris yang akan mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka dan menutup seperti halnya celah pada lensa kamera. Jika lingkungan di sekitar gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Jika lingkungan di sekitar terang, maka cahaya yang masuk menjadi lebih sedikit. Ukuran pupil dikontrol oleh otot Stiefel pupil yang membuka dan menutup iris. Nah, kita lanjut pada panca indera kedua, yaitu panca indera telinga. Telinga adalah organ manusia yang dikhususkan untuk menerima rangsangan berupa getaran
Getaran atau bunyi yang didengar oleh manusia adalah bunyi yang mempunyai frekuensi 20-20 ribu getaran. Selanjutnya, bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga tersebut memiliki fungsi khusus yang memungkinkan telinga kita dapat mendengar dan sehingga dapat bekerja dengan baik. 1. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari A. Daun telinga mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. B. Lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. C. Liang telinga meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. 2. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. 1. Gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. 2. 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi memperkuat dan mengantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. 3. Telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengar kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. 1. 3 saluran setelah lingkaran menjaga keseimbangan tubuh. 2. Tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Rumah siput, koklea, mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Semua bagian tersebut mempunyai perannya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Cara kerja telinga untuk mendengar. Telinga dapat mendengar suara melalui mekanisme sebagai berikut. 1. Suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang occiput sehingga getaran tersebut dan dikirim ke telinga dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.